Maka apapun kitab-kitab Anda, bila Anda masih ada, ya kitab setan. Jadi sebenarnya kitab-kitab Tuhan itu adalah ketika manusia sudah mulai menyerahkan dirinya kepada Tuhannya, yakni mulai berserah, meninggalkan agama-agama yang selama ini hanya sebagai penjara-penjara hati kita saja. Hukum-hukum agama hanyalah sebagai pengikat-pengikat hati kita supaya tidak bisa ketemu Tuhan. Kita diikat terus, didogma terus dengan agama-agama yang kita yakini, sehingga kita tidak pernah berjumpa Tuhan, sehingga akhlak kita selalu ingin menang sendiri. Akhlak kita selalu buruk, suka berdebat, suka membeda-bedakan, suka membanding-bandingke. Itulah yang dimaksud agama setan itu. Agama manusia kelihatannya beragama, manusia kelihatannya bertuhan, tapi kok suka diadu domba oleh setan, tapi kok masih suka mengikuti langkah-langkah setan. Apakah layak kita disebut orang-orang yang sudah beragama dan sudah bertuhan? Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita bisa memahami, termasuk diri saya yang masih sama-sama belajar ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah bandingannya antara kitab yang asli dengan kitab yang palsu. Sebenarnya kitab asli Tuhan, iya, kenyataan manusia ini loh kitab aslinya Tuhan. Sedangkan kitab yang di luar diri manusia itu hanya kitab tuntunan, petunjuk jalan. Tapi manusia pada sama-sama mentuhan-tuhankan kitab-kitab sucinya. Sehingga manusianya terikat, terpenjara, terdogma dengan kitab-kitab yang di luar itu. Padahal bila kita sudah memahami, mendalami kitab-kitab yang di luar itu, kita disuruh meninggalkan kitab itu untuk bertemu dengan kitab yang sesungguhnya. Apa itu? Qalbun mu'minina baitullah. Hatinya orang-orang yang beriman, dikala hatinya sudah menjadi rumahnya Tuhan. Apa makna dari rumahnya Tuhan atau baitullah itu? Bahwa manusia sudah kembali kepada Tuhannya dan dikuasai kembali oleh Tuhannya. Itulah orang-orang yang beriman itu, yang sudah menemukan kitab yang suci, kitab Tuhannya. Jadi manusia-manusia yang suci sudah tidak butuh kitab suci lagi. Kenapa? Karena hakikatnya dirinya lah kitab-kitab suci Tuhan itu. Bagi manusia yang sudah suci kembali kepada Tuhannya, maka ia enjoy saja. Kenapa? Karena kesucian Tuhan sudah berlaku pada dirinya. Bangun tidurnya sudah milik Tuhan. Mandinya sudah dimandikan Tuhan. Sholatnya sudah disolatkan Tuhan. Ibadahnya sudah diibadahkan oleh Tuhan. Makan minumnya sudah diminumi oleh Tuhannya. Pekerjanya sudah dikerjakan oleh Tuhannya. Segala kebutuhan manusia sudah dipersiapkan oleh Tuhannya.
Jadi itulah maka manusia kembali kepada kitab-kitab sucinya, jadi bayi lagi. Jadi pasca Baiatul Akbar itulah kita bisa merasakan bagaimana rasanya jadi bayi. Karena kita selamanya seluruh manusia takkan pernah bisa mengingat, merasakan saat dirinya masih bayi. Tak akan pernah bisa, tak akan pernah mampu manusia mengingat saat bayinya. Lantas bagaimana mungkin kita bisa mengingat saat kita bayi? Wong kita tidak ada apa yang mau diingat. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah ketika manusia sudah terbaiat hatinya, sudah dikembalikan kepada Tuhannya, maka ia seperti bayi lagi, suci, bersih dari noda, suci, bersih dari kesalahan, suci, bersih dari segala dosa, alias maksum, dijaga. Duduknya dijaga Allah. Kenapa kok dijaga? Karena yang mendudukkan ya Allah. Sholatnya dijaga Allah. Kenapa kok Allah yang jaga sholatnya? Karena yang bisa sholat hanya Allah. Ibadahnya dijaga. Kenapa kok Allah menjaga ibadahnya? Karena yang beribadah ya Allah juga. Tapi maknanya bukan Allah nyembah Allah loh ya. Jadi pahamnya agak didalamkan dikit agar tidak memahami Allah nyembah Allah, jeruk makan jeruk. Itulah yang dimaksud inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah apa linnas. Tapi kebanyakan selama ini linnas, itulah mati su'ul khotimah. Karena kita selama ini hanya menganut, mempercayai, meyakini kitab-kitab yang di luar diri kita. Mentuhan-tuhankan agama, mentuhan-tuhankan kitab-kitab sucinya, hingga lupa pada kitab suci yang ada pada tiap-tiap dirinya. Maka kitab-kitab suci yang di luar itu berarti hanya untuk orang-orang yang tersesat. Logika tidak. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi bagi manusia yang masih tersesat, maka ia pasti dihadapkan dengan kitab-kitab suci yang ada di luar dirinya, dengan agama-agama yang ada di luar dirinya. Padahal agama itu adalah jalan petunjuk untuk memasrahkan diri, datang lagi, kembali pulang. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Dari Tuhan kembali kepada Tuhan. Itulah tujuan dasar agama dan bertuhan. Jadi sebenarnya yang di luar diri itu tidak ada artinya. Kenapa? Bila tak ada yang di dalam diri, maka yang di luar diri juga tak ada. Bila diri kita tak ada, kitab-kitab yang di luar diri itu pun juga tak ada. Adanya kitab Al-Quran, adanya kitab Injil, adanya kitab Zabur, Taurat, dan kitab yang lainnya, semuanya ada karena kita ada. Lalu lebih mulia mana antara kitab-kitab suci yang di luar dengan diri kita sendiri yang mengadakan mereka? Alhamdulillahirabbil alamin. Memang bagi orang-orang yang masih tersesat seperti saya ini, ia takkan pernah bisa kembali. Kenapa? Karena hanya mengagung-agungkan ciptaan saja. Siapa ciptaan?
manusia sama-sama mengagung-agungkan dirinya sendiri. Karena diri manusia kan adalah ciptaan. Ciptaannya lah yang diagung-agungkan, yang dipuja-puja, yang disembah-sembah oleh manusia. Tentu bila manusia mengagung-agungkan dirinya, menyembah-nyembah dirinya, maka ia pun juga mengagung-agungkan apa yang di luar dirinya. Mengagung-agungkan agamanya, mengagung-agungkan kitab-kitab sucinya, padahal itu semua tipuan belaka. Itu semua terjawab bila Anda memang benar-benar bisa masuk ke dalam kitabullah, maka semua akan nyata. Kebohongan-kebohongan itu. Apa makna kebohongan-kebohongan itu? Kita selama ini beriman dan bertuhan telah dituntun atau disesatkan oleh setan. Setan yang terkutuk. Siapakah setan itu? Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu tidak goib, bro. Setan itu nyata. Siapa yang ada di dalam dada Anda? Siapa yang ada di dalam dada kita semua? Kitakah atau Tuhan? Bila yang ada masih diri manusianya, yaitulah setan yang nyata. Kita jadi setan, tapi kita rasa sadar. Kita jadi iblis, tapi kita sadar. Kita jadi dajjal, tapi kita sadar. Kita jadi jin, tapi kita sadar. Maka beragama dan bertuhannya halusinasi, ditipu terus. Logikanya begini. Apa yang kita lakukan selama kehidupan ini? Saya usia 52 tahun. Selama 52 tahun saya ibadah, sholat, ngaji, sholawatan, berzikir, dan berbuat baik dan sebagainya. Itu semuanya hanya untuk membakar diri kita sendiri. Tidak menyelamatkan. Kenapa? Karena kita yang merasa berbuat. Karena kita yang merasa berkuasa atas semua itu. Kenapa? Karena kita tidak menyerahkan kepada Tuhan yang berkuasa atas diri kita. Jadi amal apapun percuma dan tak berguna. Alias hanya bakar hawa nafsu saja. Ya itulah neraka itu. Jadi besok raono neraka surga adanya sekarang ketika manusianya masih ada. Ngapain neraka itu ada ketika manusianya tidak ada? Contoh logikanya begini. Adanya cerita surga dan neraka kan ketika kita masih hidup ini. Ketika kita masih ada ini. Dulu ketika kita belum ada. Dulu ketika kita belum hidup. Dulu ketika kita belum wujud. Apakah kita pernah dengar cerita-cerita surga dan neraka? Nah, terbukti, terjawab sekarang adanya surga dan neraka ketika manusianya masih ada. Sekaranglah Anda baru tahu bahwa neraka sudah kita rasakan. Rasakan bagaimana? Ketika kita tidak bisa pulang kepada Allah, pulang kepada lillah atas ketetapan kodok dan qadar, kita tersiksa dengan hal-hal yang tidak kita inginkan, dengan hal-hal yang tidak kita maui, kita tersiksa di dalamnya. Apa yang disiksa? Bukan raga yang disiksa, tapi hati.
disiksa terus abadan abadah selama-lamanya sampai kenal Tuhan. Bila belum mengenal Tuhan, ia disiksa terus dengan dunia. Kenapa? Karena manusia mainannya hanya keluar diri, nengok-nengok dunia, yaitulah tempat siksa.